akan tetap menikahi perempuan itu. Kisah dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang diambang kehancuran gara-gara hadirnya seorang pelakor dalam rumah tangganya. Dan mereka sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Widya. Singkat cerita 20 tahun kemudian kini Widya sudah tumbuh besar menjadi seorang gadis berparas cantik dan bodi aduhai. Namun sayangnya kecantikan tersebut malah dimanfaatkan Widya untuk menggait cowok-cowok beristri untuk dikeruk hartanya. Laki-laki mana lagi tuh yang dipakai sama Lydia? Sayang banget ya, cantik-cantik dari pelakor. Dia pingin balas dendam karena ayahnya dulu meninggalkan dia dan ibunya gara-gara seorang pelakor. Aku di sini ngebahas dendam, Bu. Ibu kan pernah disakitin. Emang ibu pikir aku nggak sakit hati ngelihat ibu ditinggalin bapak? Dan yang menjadi korban pertamanya adalah cowok kaya bernama Reno. Karena servis apemnya yang sangat memuaskan, dia rela berikan Widya mobil, kartu kredit, ATM demi membahagiakannya. Apapun aku lakukan hanya untuk kamu. Jangan pernah bocorkan hubungan aku sama kamu dengan istri. Hingga pada sewaktu-waktu perselingkuhan mereka akhirnya diketahui oleh istrinya Reno. Namun apa yang terjadi, Reno ternyata lebih memilih Widya daripada istrinya. Dan akhirnya mereka pun menikah. Kamu pilih aku atau dia? Aku harus pilih. Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena Reno keburu ditangkap polisi. Dia terbukti sudah menggelapkan uang perusahaan sebesar 5 miliar. Bapak telah terbukti menggelapkan uang kantor sebesar 5 miliar. Ini bohong saya. Dan akhirnya Widya pun pulang kembali ke rumah orang tuanya. Ibunya kemudian memperingatkan Widya untuk jangan mengulangi perbuatannya. Namun Widya tidak menggubrisnya. Singkat cerita, Widya hamil dari hasil hubungannya dengan Reno. Dan demi biayai hidupnya, dia kembali berulah dengan menggait seorang pengacara bernama Roy. Namun hubungan mereka tidak berlangsung lama karena ketahuan istrinya Roy. Dan Roy lebih memilih kembali kepada istrinya, sehingga membuat Widya kecewa dan marah-marah. 6 tahun kemudian Widya sekarang sudah memiliki seorang anak bernama Jenna. Dan apesnya lagi, dia sekarang di PHK karena perusahaan tempat bekerja mengalami gulung tikar. Pada sewaktu-waktu Widya melihat sebuah keluarga kaya raya yang begitu harmonis dan bahagia. Melihat semua itu, niat buruk Widya kembali lagi terngiang dalam hatinya. Dia akan lakukan segala macam cara demi dapatkan cinta cowok tersebut. Hingga pada sewaktu-waktu Widya menyusun rencana dengan menyewa 2 orang preman untuk pura-pura merampoknya. Dan dia datang sebagai pahlawan dengan menolongnya. Dan dari kejadian itulah Widya mulai dekat dan mengenal cowok tersebut. Dia bernama Pras. Demi memantapkan rencananya, Widya kemudian pergi ke Mbah Dukun untuk pelet Pras supaya dia bertekuk lutut padanya dan melupakan semua keluarganya. Widya kemudian dikasih air putih oleh si Mbah Dukun untuk dicampurkan pada minuman cowok yang jadi targetnya. Dan benar saja setelah minum air tersebut, Pras jadi berubah sikapnya. Dia mulai jadi gak peduli sama keluarganya karena Pras sudah dimabuk cinta sama Widya. Bahkan dia rela beliin rumah untuknya. Aku mau beliin ini untuk kamu. Beneran, Mas? Aku suka banget. Pertengkaran demi pertengkaran antara Pras dan istrinya kini jadi sering terjadi karena sikap Pras yang berubah drastis. Dia sekarang jadi sering marah-marah dan selalu pulang larut malam. Kita harus hati-hati, Ra itu sudah mulai curiga. Dia selalu tanya aku dari mana. Tak sampai di situ saja, Widya kemudian menyusun rencana selanjutnya,
yaitu menyuruh anak buahnya untuk jebak istrinya Pras yang bernama Rara. Aku tuh sayang banget sama kamu, tapi kayaknya kamu masih mikirin istri kamu. Kamu yang lebih aku sayangin. Dia ditelepon orang suruhannya Widya untuk datang ke sebuah tempat dengan berpura-pura kalau anaknya Pira ada dalam sekapannya. Dan apa yang terjadi setelah di sana, Rara langsung dibius dan dibawa ke kamar. Kemudian dipoto seakan-akan dia telah tidur dengan lelaki lain. Dan dengan begitu, Pras akan semakin benci sama istrinya dan semakin sayang sama Widya. Setelah itu Widya kemudian meminta Pras untuk segera menikahinya, walaupun itu secara siri. Karena diancam akan diputuskan, Pras akhirnya mau menikahi Widya secara siri. Saya terima nikahnya Lydia Jamilah binti Prastyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Singkat cerita, karena akhir-akhir ini Pras jadi suka marah-marah dan jarang pulang ke rumah. Rara kemudian cari tahu keberadaan Pras ke kantornya dan kebetulan waktu itu dia gak ada di kantor. Rara kemudian desak sekretarisnya untuk memberitahukan kelakuan suaminya selama ini. Sekarang kamu jujur sama saya. Tapi ibu jangan bilang-bilang Pak Pras ya kalau saya ngomong sama ibu. Dan dengan bekal informasi tersebut, akhirnya perselingkuhan Pras dan Widya terbongkar. Hingga terjadi pertengkaran hebat. Bikin ribut di jalan, malu-maluin aja. Kamu yang bikin malu, Mas. Namun apa yang terjadi, Pras justru malah balik memarahi Rara karena dia juga tahu kalau Rara selingkuh di belakangnya, sambil menunjukkan foto-foto tersebut. Kalau kamu juga selingkuh sama laki-laki lain. Ini fitnah. Aku gak pernah ngelakuin ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Pertengkaran hebat kembali terjadi di rumah. Pras menjelaskan kalau dia tidak pernah selingkuh karena Widya sudah dinikahinya secara siri. Aku tidak selingkuh. Dia itu istri siriku. Sehingga membuat Rara shock, lemah, sedih dengar semua itu. Setelah tahu kalau papahnya menikah lagi dengan cewek lain, emosi Pira tak tertahan lagi. Waktu itu dia mengikuti Widya yang akan pergi arisan bersama teman-temannya dengan bersembunyi di dalam mobil. Di sana Pira langsung melabrak Widya dan memarahinya di hadapan teman-temannya. Lo udah ngerebut bokap gue ya? Lo pantes kan bikin malu. Tak terima dengan semua itu, Widya kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Pras. Alhasil Pira pun akhirnya dimarahi dan dihukum oleh ayahnya. Kemarahan Pras sama anaknya semakin memuncak ketika tiba-tiba ada tagihan servis mobil sebesar 90 juta atas nama Pira. Dan akhirnya pertengkaran hebat pun tak terelakkan lagi. Tak lama kemudian datanglah 3 orang pegawai kantor untuk melaporkan keadaan perusahaan sekarang ini. Kalau perusahaan Pak Pras sudah tertipu miliaran dan sudah diambil oleh pihak lain, serta rumah dan semua aset miliknya akan disita oleh bank. Dan di akhir cerita Pras akhirnya bangkrut. Dia kemudian meminta bantuan sama Widya, namun dia gak mau membantunya. Aku pinjam dulu mobil sama rumah ini untuk nutupin utang-utangku. Enak aja, dan kamu tidak berhak sepeser pun untuk mengambil itu. Dia malah minta cerai sehingga membuat Pras kena serangan jantung. Mulai sekarang, lebih baik kamu ceraikan aku. Sementara di tempat lain Widya kena perampokan yang membuatnya tergelinding di jalan dan akhirnya maeot. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.